maksudmu bisa diatur. Kita harus cari Romo yang paling tepat. Saya punya usul. Gimana kalau Romo Santo? Muda, berbakat, ketua komisi kepemudaan lagi. Cuman itu terlalu berlebihan. Bagaimana dengan Romo Budi dan Romo Supomo? Mereka berdua pernah bertugas di sini. Menurutku tidak. Karena saya benci kemacetan. Apalagi jalannya rusak. Ada satu Romo muda. Di setiap paroki ia bertugas, pasti membuat podcast. Saat ini ia bertugas di seminari Palembang. Apakah worth it bila kita jemput paksa ia di sana? Romo, Bapak Uskup minta Romo untuk datang ke Jati Baru sekarang. Saudara-saudari terkasih, kita bersyukur bahwa umat Katolik di wilayah Keuskupan Tanjung Karang terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perkembangan itu ditandai dengan pemekaran beberapa paroki yang ada di keuskupan ini. Salah satu paroki yang dimekarkan adalah paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang yang telah melahirkan unit pastoral Santo Paulus Jati Baru yang secara resmi ditetapkan melalui surat keputusan Uskup Tanjung Karang tertanggal 11 Agustus 2016. Melalui surat keputusan itu juga ditetapkan pelayanan rohani bagi umat di unit pastoral ini yang dilayani oleh 2 orang imam. Dan pelayanan itu dilakukan melalui perayaan Ekaristi hari Minggu dan juga perayaan Ekaristi harian. Melalui pelayanan rohani ini diharapkan iman umat yang ada di unit pastoral ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun semakin bertumbuh dan berkembang dalam pesiarahan hidup. Kita bersyukur atas karya Allah yang begitu besar melalui kehadiran para misionaris yang telah menanamkan iman dan juga mengalami pertumbuhan iman Katolik di bumi Roa Jure ini. Sehingga gereja Katolik di Keuskupan Tanjung Karang memasuki usia 1 abad atau 100 tahun. Sebagai bagian dari keuskupan ini, saya bersyukur bahwa peran imam, biarawan, biarawati, dan juga umat sungguh berjalan dengan baik. Kerjasama ini menandakan bahwa gereja akan terus ada dan berkembang di bumi Roa Jurai ini. Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan pesan agar kita tidak hanya jatuh pada euforia masa lalu, perjuangan para misionaris yang telah menanamkan dan mewariskan iman kepada kita sekalian. Tetapi kita diajak untuk terus berjuang dan berjalan bersama demi kemajuan keuskupan kita tercinta ini. Harapan ke depan bahwa iman Katolik di bumi Roa Jure ini juga terus berkembang, sehingga juga kehadiran gereja dalam kehidupan bermasyarakat mampu menjadi sakramen keselamatan bagi banyak orang, dan hal itu dapat kita laksanakan melalui peran dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Maka mari kita menghidupi panggilan kita, peran dan tanggung jawab kita masing-masing, baik di masyarakat maupun di gereja, agar kehadiran gereja secara nyata juga sungguh dapat dirasakan oleh semakin banyak orang. Di tengah hamparan hijau Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, sebuah benih iman tumbuh dan berakar. Selamat datang di unit pastoral Santo Paulus Jati Baru, sebuah rumah bagi umat yang rindu akan sapaan kasih Tuhan, berdiri kokoh sebagai bagian dari dinamika iman di Keuskupan Tanjung Karang. Unit pastoral ini bukan sekedar wilayah administratif, melainkan buah dari kerinduan akan pelayanan yang lebih dekat. Jati Baru lahir dari semangat pemekaran wilayah pastoral
merangkai jemaat yang sebelumnya bernaung di bawah paroki Katedral Kristus Raja Tanjung Karang dan paroki Keluarga Kudus Sidomulyo. Sejarah mencatat, tepat pada tanggal 11 Agustus 2016, unit pastoral ini dikukuhkan oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono yang saat itu menjabat sebagai Uskup Tanjung Karang. Momen bersejarah ini terjadi di tengah sukacita perayaan tahbisan imam di paroki Santo Andreas Margo Agung. Sejak saat itu, gerak langkah umat Jati Baru resmi dimulai. Pelayanan di unit pastoral Santo Paulus Jati Baru bukanlah tugas yang kecil. Wilayahnya membentang melintasi batas 2 kabupaten, menyatukan umat di Lampung Selatan dan Lampung Timur dalam satu semangat persaudaraan. Mari kita melihat lebih dekat. Di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 5 stasi yang menjadi titik-titik tumpu iman. Stasi Santo Paulus Jati Baru, Stasi Santo Yusuf Jogja Baru, Stasi Santo Aloysius Berhen, Stasi Santo Petrus Wawasan, dan Stasi Santo Yusuf Talang Jawa. Perjalanan berlanjut menyeberangi batas kabupaten menuju Lampung Timur. Di sana, iman tetap menyala di 5 stasi lainnya. Stasi Santo Yohanes Wonoroto, Stasi Santo Markus Tanjung Wangi, Stasi Santo Paulus Rawa Kemang, Stasi Santo Antonius Sidomukti, dan Stasi Santo Andreas Tritunggal. 10 stasi, 2 kabupaten, namun tetap satu hati dalam naungan Santo Paulus. Setiap stasi memiliki keunikan dan wajahnya sendiri, namun semuanya bergerak dalam irama syukur yang sama. Setiap bangunan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat. Di masa awal berdirinya, sosok Romo Bernardus Budi Widiatno hadir sebagai gembala pertama yang mencurahkan seluruh perhatiannya bagi umat di Jati Baru. Perjuangan Romo Budi tidak sendirian. Tak lama kemudian, Romo Stefanus Widianto datang menyertai sebagai pastor rekan. Romo Budi dan Romo Wid menjadi 2 sosok perintis yang meletakkan batu pertama kehidupan rohani di sini. Fokus mereka jelas, kemandirian umat. Melalui katekese, liturgi, dan pendampingan pastoral secara rutin, mereka mengajari umat untuk mencintai altar Tuhan. Berkat bimbingan mereka, stasi-stasi mulai berani melangkah mandiri, merayakan setiap perayaan liturgi dengan hikmat dan penuh persiapan di gereja stasi masing-masing. Mereka adalah para penabur benih yang memastikan akar Katolik di Jati Baru tertanam sangat dalam. Waktu silih berganti, namun penggembalaan tidak pernah berhenti. Tongkat estafet kegembalaan kemudian diteruskan oleh Romo Markus Sumantri. Ditunjuk langsung oleh Monsinyur Yohanes Harun Yuwono sebagai pastor kepala, Romo Mantri membawa semangat baru untuk melanjutkan apa yang telah dibangun. Dalam perjalanan ini, hadirlah Diakon Yohanes Agus Susanto. Di Jati Baru inilah beliau menjalani masa diakonat hingga akhirnya ditahbiskan menjadi seorang imam. Namun, tugas pelayanan adalah sebuah tugas perutusan. Setelah 2 tahun, Romo Santo berpindah tugas ke paroki Santo Andreas Margo Agung. Kekosongan itu kemudian diisi oleh Romo Fransiskus Supomo. Kehadirannya memberikan warna tersendiri bagi umat Jati Baru. Rencana Tuhan membawanya untuk melayani di paroki Santo Yusuf Pringsewu. Dan kini, tugas mulia itu diemban oleh Romo Yohanes Sulatin yang datang menggantikan Romo Supomo sebagai vikaris parokial unit pastoral Santo Paulus Jati Baru. Kini, di bawah bimbingan Romo Mantri dan Romo Sulatin, unit pastoral Santo Paulus Jati Baru terus melangkah dengan penuh optimisme dan kasih yang berkobar-kobar. Iman di Jati Baru tidak hanya hidup di dalam gedung gereja, ia mekar di tengah masyarakat. Umat Katolik di sini tumbuh dan berkembang berdampingan dengan saudara-saudari di Lampung Selatan dan Lampung Timur dalam harmoni yang indah. Kebersamaan menjadi identitas utama. Kasih persaudaraan dipraktikkan tanpa memandang latar belakang, menjadikan kehadiran gereja sebagai oase kesejukan bagi lingkungan sekitar.
Inilah gereja yang inklusif, gereja yang bersahabat. Kehidupan doa pun tumbuh subur. Komunitas kerahiman ilahi berkembang dengan tekun, membawa belas kasih Allah dalam setiap doa mereka. Tak lupa, gairah orang muda Katolik menjadi motor penggerak. Mereka aktif, kreatif, dan berani mengambil bagian dalam setiap derap langkah gereja. OMK Jati Baru adalah masa kini dan masa depan yang penuh cahaya. Unit Pastoral Santo Paulus Jati Baru, sebuah perjalanan iman, sebuah keluarga besar, dan sebuah kesaksian kasih. Dari Jati Baru, biarlah semangat Santo Paulus terus menginspirasi kita untuk hidup dalam sukacita iman yang besar.